Halo adik-adik, senang sekali bisa bertemu kembali. Minggu ini adalah minggu biasa yang ke-19. Kita berjumpa dengan Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Tema kita adalah Yesus Roti Hidup Kekal. Adik-adik tahu ya, kita punya camilan favorit. Ada yang senang McD, KFC ya, dan macam-macam. Tapi setiap minggu kita juga diundang oleh Tuhan untuk menerima berkat yang paling mulia, paling kudus, dan akan tinggal bersama kita tidak untuk 1 atau 2 hari, tapi selama hidup kita. Berkat Ekaristi, Komuni Kudus. Nah, kakak-kakak Pembina sudah menyiapkan berbagai aktivitas mengasah kreativitas adik-adik. Mari nyanyi, bermain bersama kakak-kakak, dan belajar bagaimana supaya kita malah menjadi layak menerima roti hidup dari surga, yaitu Tuhan Yesus dalam hati kita semua. Selamat belajar. Halo adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Yuk mulai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hari indah yang boleh kami rasakan hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang juga masih boleh kami rasakan. Ya Yesus, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online. Kami mohon berkat-Mu agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan dari segala kemalasan dan kebosanan untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga kami pun dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu pula untuk kakak pembina yang bertugas pada hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Dia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajarkan oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup.
nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, untuk kita mendalami bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51, kita memperdalamnya dengan menjawab pertanyaan ya adik-adik. Sudah siap? Baik. Adik-adik, mengapa orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut? Ya, mengapa orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut? Ya, tentunya adik-adik tahu mengapa ya. Ini mengingatkan kita pada bacaan minggu yang lalu ya. Ini adalah sambungannya. Ya, berikutnya, adik-adik, barang siapa percaya akan Yesus akan beroleh apa? Ya, barang siapa percaya akan Yesus akan beroleh apa? Ya. Kemudian nenek moyang bangsa Yahudi ketika di padang gurun, mereka makan apa ya? Ya. Nenek moyang bangsa Yahudi ketika di padang gurun, mereka apa yang mereka makan? Ya, yang diberikan dari Tuhan itu waktu Musa mengantar mereka untuk keluar dari Mesir. Ya. Berikutnya adalah walaupun nenek moyang orang-orang Yahudi makan mana, mereka tetap bagaimana? Tetap hidup atau bagaimana? Ya. Walaupun nenek moyang orang-orang Yahudi makan mana, mereka tetap makan. Tetap bagaimana ya? Tetap hidup atau bagaimana? Dan yang terakhir pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksud dengan roti hidup itu? Ya. Siapakah yang dimaksud dengan roti hidup? Ya. Baik adik-adik, itu dulu pertanyaan dari kakak ya untuk memperdalam bacaan Injil pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita sekarang akan merenungkan kembali bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Dan tema pada pagi hari ini adalah Yesus roti hidup kekal. Ya, masih ada hubungannya dengan bacaan Injil minggu lalu ya, tentang roti hidup ya. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengingatkan orang Yahudi bahwa Allah Bapalah sumber mana, bukan Musa ya. Kini Allah Bapa mengutus Sang Putra sebagai roti yang menghidupkan untuk kehidupan kekal. Adik-adik, hidup kekal ini sudah dimulai sejak kita berada di dunia ini. Namun mereka menutup hati sehingga tidak percaya terhadap yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Maka mereka bersungut-sungut dan memandang rendah asal-usul Yesus. Dia menganggapnya sebagai anak Yusuf, sang tukang kayu. Ini menandakan pandangan mereka
jatuh pada kemanusiaan dan dunia belaka. Perkataan nenek moyang mereka telah makan mana di padang gurun dan mereka mati dinyatakan Yesus untuk membuka mata hati kita bahwa makanan jasmani tidaklah membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mengejar barang-barang jasmani atau lainnya jugalah tidak membawa hidup kekal. Yang jasmani atau dari dunia pastilah akan mati juga. Sedangkan Yesus adalah Allah sumber hidup kekal. Barang siapa mengejar dan makan Yesus, yakni roti hidup yang turun dari surga, ia tidak akan mati. Bagaimana mewujudkan hal ini dalam hidup kita sehari-hari, adik-adik? Baik adik-adik, kita untuk kelas kecil kita persiapkan untuk aktivitas. Bahannya adalah kertas putih ya, yang tebal, terus kemudian kertas coklat, terus kemudian gunting, alat tulis untuk menulis, bisa bolpen, bisa pensil, spidol. Terus untuk mewarnai bisa pensil warna atau spidol, kemudian krayon, terus kemudian lem, terus tali, kemudian alat untuk pelubang. Ya, adik-adik sudah siap untuk aktivitas ini? Ya, kita buat gambar pola roti tawar di kertas putih yang agak kecil, kemudian di kertas coklat pola gambar roti tawar yang agak besar. Baik adik-adik, seperti ini jadinya. Ini yang di kertas putih, yang ini di kertas coklat. Nah sekarang kita gunting. Nah adik-adik, ini hasil guntingannya. Sebelum kita tempel di sini, kita tulis dulu tulisan Yesus roti hidup dan kita beri warna. Nah ini adik-adik yang sudah kakak tulisi Yesus roti hidup ya. Ini boleh dihias warna-warni, terserah selera adik-adik ya. Dan kemudian kita tempelkan menggunakan lem di kertas coklat ini. Nah adik-adik, ini yang hasilnya yang sudah kakak tempel. Juga ini sudah kakak lubangi dengan menggunakan alat ini. Jadi adik-adik bisa menggunakan alat pelubang yang lain, mungkin minta tolong bapak untuk melubangi ini. Dan kemudian kita pasangkan tali untuk menggantung. Nah adik-adik, ini yang hasil yang sudah jadi. Bisa adik-adik gantungkan di depan pintu kamar adik-adik, ataupun di mana kalian bisa lihat bahwa kita selalu mengingat bahwa Yesus adalah Sang Roti Hidup. Baik, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita doa penutup, marilah kita melakukan sebuah lagu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
puji, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita dengan berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu dan renungan-Mu hari ini. Tuhan Yesus, semoga kami selalu memiliki kekuatan untuk dapat berkata-kata benar dan berbuat kasih untuk sesama kami, terutama untuk sesama kami yang membutuhkan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk semua orang yang saat ini sedang sakit. Semoga Engkau menjamah mereka dan mereka boleh kembali pulih dan beraktivitas seperti biasa kembali. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Agnes pelindung TPK dan Rekat, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah roti kehidupan. Kita semuanya sebagai anak-anaknya, kita menerimanya di dalam Ekaristi, kita menerimanya nanti di dalam hari-hari kita, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Hanya Dialah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada surga. Percayalah bahwa di dalam Tuhan Yesus segala-galanya ada, bahwa di dalam Tuhan Yesus semuanya dipuaskan, karena Dialah satu-satunya roti yang memberikan kekuatan kepada semua orang. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati engkau, memberkati keluarga, dan semua orang yang dicintai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.